pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kayak biasanya hari ini kita kumpul untuk melaksanakan ibadah sekolah Minggu. Tapi sebelum kita mulai ke ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu, berkati agar pembawa firman hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, Mbak Reksa mau ngajakin kalian untuk nyanyi satu lagu dulu, judulnya Ku Tak Akan Menyerah. Yang tahu lagunya, kalian bisa ikut nyanyi ya di rumah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke firman Tuhannya ya. Salam anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Cekius dalam ibadah sekolah minggu anak-anak hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang grand, ya, atau grand bell. Grand bell adalah ngomel, ya, menggerutu atau bersungut-sungut. Itu grand bell. Nah, Pak Cekius ingin tanya kepada kalian, ya, siapa yang suka bersungut-sungut di sini? Pernahkah kalian bersungut-sungut? Ya, kalau pernah, apa yang sering disungut-sungutkan? Ya, mengapa kalian bersungut-sungut? Nah, saya pikir semua orang di dunia ini pernah bersungut-sungut. Nah, tetapi apa dampak dari bersungut-sungut itu? Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa orang yang bersungut-sungut dan apa akibatnya yang terjadi dalam kehidupan mereka pada saat mereka bersungut-sungut.
Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kembali bersama-sama tentang firman Tuhan mengenai topik bersungut-sungut. Tolong Tuhan anak-anak-Mu supaya mereka bisa memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ya. Kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka sedang atau mengalami tantangan dan mereka bersungut-sungut, dan apa akibat ketika mereka bersungut-sungut. Nah, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 judulnya adalah ular tembaga. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tebrao untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dan daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, anak-anakku sekalian, ya, sungut-sungut adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak senang orang yang bersungut-sungut. Contoh bangsa Israel, ya, ketika mereka dibawa Musa keluar dari tanah Mesir, ya, di mana mereka dijajah pada waktu itu dan mereka harus melewati padang gurun, maka apa yang terjadi? Ya, mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Ya, karena tidak puas dengan kondisi yang mereka terima saat itu. Sekalipun Tuhan sudah memimpin mereka dalam perjalanan, tetapi mereka tidak merasa puas dengan kondisinya. Mereka merasa di Mesir dulunya kami makan enak, ada daging di sana, ada lauk pauk, ya, ada makanan yang enak, ada roti. Sedangkan di pasir ini kami hanya makan yang ini saja, kami sudah muak. Mereka marah kepada Tuhan, ya. Mereka mengomel, menggerutu kepada Musa sebagai pemimpinnya. Nah, anak-anakku sekalian, apa akibatnya? Sungut-sungut itu ternyata mendatangkan murka dari Allah. Tuhan mendatangkan ular-ular tedung, dan ular itu mematuk mereka, memangut mereka, sehingga dikatakan di situ banyak yang mati. Banyak yang mati, itu adalah akibat dari sungut-sungut. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kalau kalian pernah bersungut-sungut, ya, tidak puas dengan apa yang diterima, mungkin papa atau mama kalian memberikan sesuatu, ya,
tetapi sesuatu itu sepertinya kalian tidak merasa puas menerimanya, lalu mulai bersungut-sungut. Ya, ingatlah, Tuhan akan melihat sungut-sungut kalian. Ya. Kalau sungut-sungut itu terjadi dalam diri kalian, dan suka ngomel, suka marah ya, dengan papa mama, dengan adik-adik atau kakak, ya, dengan siapapun, dengan orang lain, maka anak-anak sekalian, ya, mulai hari ini bertobat, ya, memohon pengampunan dari Tuhan. Sebab kalau engkau bersungut-sungut dalam hidupmu tentang kondisi, tentang sesuatu, atau tentang keadaan yang engkau merasa tidak puas, maka Tuhan akan mendatangkan ya hukuman. Tidak tahu hukuman seperti apa. Tetapi kalau itu ada dan terjadi dalam hidupmu, ya, Tuhan mengatakan, lihat kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Nah, ular tembaga itu melambangkan tentang Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang sudah mati untuk menanggung penderitaan kita, yang sudah mati supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, itu sebabnya kita sudah dibayar lunas oleh Yesus dan sekarang kita miliknya. Karena itu kalau kita bersungut-sungut dalam hidup kita, ya, pandanglah Yesus yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mengampuni kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dan sungut-sungut, ya, itu mendatangkan murka Allah. Kalau itu terjadi, mulai hari ini memohon pengampunan Tuhan. Ya, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun atas kata-kataku yang kasar, atas omonganku yang tidak pantas, atas sungut-sungut. Ya, dengan demikian, kalau hari ini engkau pernah bersungut-sungut, mohon pengampunan Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Inilah pelajaran kita hari ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, ya. Mari kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita alami. Teruslah mengucap syukur dan menerima segala sesuatu yang ada pada kita. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian dimanapun berada, ya. Tetap jaga kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami mohon Tuhan yang mengaruniakan kepada kami hati untuk tetap selalu bersyukur dengan kondisi yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, ibadah hari ini udah selesai. Semoga minggu depan kita bisa kumpul lagi ya. Selamat hari Minggu. Dadah!